Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Ternyata ya, kaum salafi yang selama ini berinteraksi di channel saya, berkomen di halaman komentar channel saya, yang berdiskusi maupun berdebat dengan saya, ternyata mereka ini egois, kaku, tidak berlapang dada, dan tidak gentleman, sobat-sobat. Ya, karena sudah jelas ya, dalil mereka lemah, dalil mereka tidak kuat. Ya, buktinya mereka ya setelah tidak mampu menghadirkan dalil bahwa maulid itu ibadah, mereka beralih mengatakan maulid tradisi Syiah. Itu pun terbantahkan. Ternyata bukan kaum Syiah yang pertama kali mengadakan maulid. Ketika Nabi mengatakan kenapa beliau berpuasa di hari Senin, karena di hari Senin Nabi dilahirkan. Dan ini sobat-sobat dijadikan dalil untuk ya bahwa peringatan maulid, acara maulid ya selain berpuasa tidak dicontohkan oleh Nabi. Karena ternyata Nabi memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Padahal di konten saya sudah saya katakan bahwa puasa di hari Senin yang berhubungan dengan hari kelahiran itu khusus untuk Nabi sendiri. Karena ya ternyata ini tidak diikuti. Puasa berdasarkan hari kelahiran tidak diikuti oleh umatnya. Jika diikuti, maka akan ada ya umatnya yang berpuasa di hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bahkan. Ya. Nah, tetapi kan tidak ada. Ya. Nah, jika kita memperingati tanggal beliau dilahirkan, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, itu berpuasa, sedangkan tanggal 12 Rabiul Awal tidak selalu jatuh di hari Senin. Apakah harus berpuasa juga? Kalau harus berpuasa juga, berarti kan tidak sesuai dengan sabda Nabi. Tidak sesuai dengan contoh Nabi. Karena Nabi mengatakan puasa di hari Senin sesuai dengan hari kelahirannya. Kalau kita pada tanggal 12 Rabiul Awal berpuasa dan ternyata tanggal tersebut tidak jatuh pada hari Senin, katakan saja hari Selasa kita berpuasa juga, ya berarti kan menyelisihi sabda Nabi. Tidak sesuai dengan sabda Nabi. Nah, artinya di sini dalil ini juga tidak bisa dijadikan argumentasi. Ya. Untuk mengatakan peringatan Maulid dengan tausiah itu
bid'ah. Ya. Ya, nanti sobat-sobat akan saya tayangkan bagaimana komen mereka dan respon saya. Ya, nanti sobat-sobat bisa baca sendiri. Ya. Nah, seperti misalnya ini nih ya, Abul Khair As-Sundawai. Ya. Dia mengemukakan, kurang lebih dia mengatakan, ya kita harus memahami sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Tetapi saya katakan, apakah ulama salaf tidak pernah salah, tidak pernah hilang? Ya, yang selamanya manusia pasti ada salah, pasti ada hilang. Hanya Nabi yang maksum. Jadi, maka Allah selalu menyindir, mengingatkan, ya, apalah yatafakarun, apalah yaqilun, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal? Artinya, ya, kita harus menerima yang kita katakan sebagai ulama salaf juga dengan, ya, melibatkan akal pikiran kita dengan sikap kritis, bukannya berhenti berpikir, menyerahkan segala sesuatu kepada, ya, ulama salaf yang hidup, ya, mendahului kita, jauh mendahului kita. Permasalahan mereka dengan permasalahan kita berbeda jauh. Ya, apakah kita ingin mengatakan kita tidak perlu berpikir lagi? Atau kita berhenti berpikir karena semua sudah diselesaikan oleh ulama salaf? Apakah seperti itu? Apa gunanya kita diberikan akal? Apa gunanya kita diberikan pikiran kalau, ya, semua sudah diselesaikan? Padahal kita tahu, ya, permasalahan mereka dengan permasalahan kita, ya, pada hari ini sangat berbeda jauh. Saya tidak tahu, ya, kaum salafi yang apakah kaum salafi yang berinteraksi di channel saya ini, yang berkomen di halaman channel saya ini, yang saya nilai egois, kaku, ya, tidak gentleman, ya. Apakah ini menggambarkan kaum salafi secara keseluruhan? Saya tidak tahu, ya. Tetapi yang jelas mereka yang berinteraksi di channel saya ini rata-rata egois, ya, kaku, emosional, dan tidak gentleman. Kelihatan sekali mereka berhenti berpikir. Mereka hanya menyerahkan kepada ulama salaf. Padahal ulama salaf itu manusia juga. Yang namanya manusia pasti ada hilaf dan salahnya. Ya. Nah, jadi sobat-sobat, kesimpulannya, ya, apa yang disampaikan oleh kaum salafi, ya, semuanya, ya, mentah. Tidak bisa, ya, memposisikan maulid ini menjadi bid'ah. Maulid ini mubah, ya. Nah, ada lagi yang bertanya, kalau ini baik, maulid ini baik, kenapa para sahabat tidak melakukan? Ini kan mudah sekali menjawabnya. Para sahabat itu hidup di masa Nabi hidup, berinteraksi, bergaul dengan Nabi hampir setiap hari. Jadi tidak perlu diingatkan kembali dengan perjuangan beliau. Tetapi umat di masa kini,
tidak tahu bagaimana Nabi sebenarnya, bagaimana juga perjuangan Nabi dalam berdakwah. Banyak umat yang tidak tahu. Nah, maka perlu diingatkan. Dan tentu saja hari yang pas untuk mengingatkan ya bagaimana Nabi, bagaimana contoh Nabi, bagaimana teladan Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, yaitu bertepatan dengan tanggal kelahiran beliau, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Karena ia memanfaatkan momen tersebut. Apakah bisa kita menceritakan perjuangan Nabi di hari yang lain? Bisa. Akan tetapi tepat di hari kelahiran beliau, pengaruhnya akan lebih kuat dan mendalam. Nah, saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.